Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 69. Mungkin sebaiknya kita rekrut orang lain saja, Pak. Tukas Arfan, menawarkan solusi lain. Kenapa orang lain? Tanya Satria menjengit. Kenapa harus Mitha? Tanya Arfan menyergah. Satria menatap wajah asistennya, hubungi dia sekarang juga. Besok dia langsung bekerja, ucap Satria tegas. Tapi, Pak, pekerjaan apa yang cocok dengan dia? Tanya Ervan. Itu tugasmu mencari tahu, bukankah kamu asistenku? Ujar Satria. Tapi, Pak, besok, dia harus sudah ada di sini bekerja. Tegas Satria menekankan kata bekerja. Tapi, tidak ada bantahan lagi, Arfan. Ujar Satria menaikkan nada suaranya 1 oktav. Arfan terdiam mengulum bibirnya kuat-kuat. Baiklah, Pak. Katanya kemudian, lalu segera pergi dari ruangan itu. Ayo, kita makan. Ajak Satria mengulurkan tangan ke arah Sofia, yang merebahkan dirinya di sofa besar itu. Meskipun perempuan itu tampak sangat kelelahan, tapi dia bangkit meraih uluran tangan suaminya. Kamu baik-baik saja? Tanya Satria mengerutkan dahi, lalu menarik tubuh semampai itu merapat padanya. Cuma capek, jawabnya mengusap wajah lelahnya. Capek? Sofia mengangguk. Satria terkekeh, baru kali ini mendengar kamu mengatakan capek. Biasanya kamu paling bersemangat pergi kemanapun tanpa merasa lelah. Ujar Satria, melingkarkan tangannya di pinggang ramping Sofia hingga tubuh mereka merapat. Tidak tahu, padahal dari tadi baik-baik saja. Satria menggumam. Menyusuri wajah tirus di depannya dengan tatapannya, lalu tersenyum. Papi? Dikta menarik ujung jas Satria, membuyarkan lamunan pria itu. Ya. Dia menunduk ke bawah, di mana gadis kecil itu terduduk di sofa. Dikta lapar, rengeknya manja. Astaga, papi lupa. Satria menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ya sudah, kita makan di bawah. Bagaimana pekerjaanmu kamu? Tanya Sofia menyela. Masih bisa kalau makan dulu. Baiklah. Mereka pun keluar dari dalam ruang kerja Satria. Lalu turun ke lantai bawah, dan pergi ke restoran di seberang jalan. Lagi-lagi Sofia langsung menjatuhkan dirinya pada kursi yang paling pertama. Dia sampai di restoran yang mereka masuki. Entah kenapa dia merasa sangat kelelahan, padahal dari pagi dia baik-baik saja. Sepertinya kamu sakit, mau ke dokter? Tawar Satria, yang semakin heran dengan tingkah istrinya, yang juga tak terlalu banyak bicara. Padahal biasanya Sofia sangat cerewet, menceritakan banyak hal. Perempuan itu menggeleng. Cuma butuh tidur, nanti juga pulih. Seminggu ini aku sering tidur siang. Jawabnya, yang bersandar pada kepala kursi. Satria tertegun. Mau pesan apa? Tanyanya, ketika pelayan datang memberikan buku menu. Sepertinya jus mangga enak, jawabnya tanpa melihat. Makanannya? Aku tidak mau makan, hanya ingin jus mangga. Tapi jangan manis, ya? Mau yang asam? Katanya, dengan air liur yang hampir menetes. Serasa ingin segera meneguk minuman itu, yang dalam bayangannya sungguh menggiurkan. Satria semakin mengerutkan dahi. Ada jus mangga asam? Dia menoleh ke arah pelayan. Kami usahakan ada, Pak. Jawab pelayan itu, lalu dia pergi setelah menuliskan beberapa pesanan Satria. Acara makan tak berlangsung lama. Sofia membuat mereka makan dengan cepat, karena rengekannya yang ingin segera pulang ke apartemen, begitu dia menyesap habis segelas jus mangga asam pesanannya. Baiklah, kalian pulang duluan, ya? Aku masih ada pekerjaan. Mereka berjalan saat mobil hitam miliknya tiba di depan restoran itu. Kamu pulang malam? Tanya Sofia yang menggelayut di lengan suaminya. Mungkin agak larut. Aku harus menyelesaikannya hari ini, besok pembukaan resort kita yang pertama. Lusa resort selanjutnya,
Dan besoknya lagi juga. Sofia mengangguk, benar bebar sibuk. Baiklah, saat mereka tiba di dekat mobil. Satria membukakan pintu, lalu menggiring mereka berdua untuk masuk. Kemudian mobil itu pun melaju ke arah apartemen, yang terletak beberapa blok dari area gedung kantor miliknya. Sementara Satria kembali pada pekerjaannya yang harus rampung hari itu juga. Sofia tak dapat memejamkan matanya, rasa kantuknya menghilang entah kemana. Tak seperti tadi siang, ketika rasa lelah dan kantuk datang menyerang. Padahal kini jam sudah menunjukkan tengah malam, tapi dia tak merasa ingin tidur. Hanya berguling ke sana kemari di ranjang berukuran besar itu. Sesekali Sofia keluar dari kamarnya, dan mengintip Dikta yang sudah jauh terlelap di kasur miliknya. Lalu dia kembali ke kamarnya, menenggelamkan lagi tubuhnya di bawah selimut. Mencoba untuk tidur, dan berharap suaminya segera pulang. Satria memasuki unit apartemennya yang sudah gelap. Jelas saja, ini sudah jam 1 tengah malam. Akhirnya dia bisa pulang, setelah pekerjaan terakhirnya selesai malam itu. Dan mengecek resort pertama yang akan dibuka secara resmi besok siang. Raut kelelahan begitu kentara di wajah tegasnya, dia berjalan gontai menuju ke arah kamar. Tapi sebelumnya, Satria memeriksa kamar Dikta yang dia lewati. Melihat anak perempuan itu yang sudah terlelap di bawah selimut bermotif Little Pony miliknya. Satria tersenyum, lalu menutup pintunya rapat-rapat dan kembali berjalan menuju kamar miliknya. Dia membuka pintu kamar dengan pelan, takut membangunkan penghuninya yang mungkin juga sama terlelapnya seperti Dikta. Sofia memutar tubuhnya, ketika mendengar suara pintu dibuka dari luar. Dan bangkit ketika mendapati suaminya yang berjalan memasuki ruangan itu. "Kamu pulang?" tanya Sofia. Langkah Satria terhenti. "Apa aku membangunkanmu?" tanya Satya. Sofia menggeleng pelan. "Kamu belum tidur?" tanyanya, sambil menghampiri tempat tidur di mana istrinya berada. "Menungguku?" ucapnya lagi. "Aku tidak bisa tidur," jawab Sofia menyugar rambut hitamnya yang terburai. Ada masalah?" tanya pria itu duduk di tepi ranjang. Sofia menggeleng lagi. "Lalu kenapa?" "Aku tidak tahu, aku hanya tidak bisa tidur." "Apa kamu sakit?" Memeriksa kening dan leher Sofia dengan punggung tangannya. "Bukankah tadi siang kamu bilang kalau kamu lelah? Seharusnya kamu tidur sekarang." "Aku tidak tahu." "Sekarang malah tidak merasa apa-apa?" jawab Sofia menggendikan bahu. Aneh sekali," ujar Satria beringsut sambil membuka pakaiannya. "Aku mau mandi dulu." "Mau aku siapkan airnya?" Sofia menawarkan. "Tidak usah, kamu diam saja di situ." Satria menghambur ke dalam kamar mandi di ujung ruang ganti. 5 menit kemudian pria itu telah menyelesaikan urusannya dengan cepat, dan keluar sudah dalam keadaan segar dengan mengenakan celana piyama dan kaos putih polosnya. Lalu naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya tingginya di samping Sofia. Perempuan itu segera menelusuk ke pelukan Satria. Rasa nyaman tentu saja menyeruak seketika, saat kepalanya menyentuh dada bidang pria itu. Terasa hangat, rasanya menyenangkan ketika mendengar degup jantung suaminya saat itu. "Akhir-akhir ini kamu aneh. Apa ada sesuatu yang terjadi yang aku tidak tahu?" tanya Satria membelai punggung Sofia dengan lembut. "Tidak ada." "Lalu kenapa semakin hari kamu semakin manja saja?" tanya Satria menciumi puncak kepala istrinya. "Apakah aku salah ingin bermanja kepada suamiku?" ujar Sofia memutar-mutar ujung telunjuknya di dada suaminya. "Tidak. Aku senang dengan sikapmu, membuatku merasa dibutuhkan." Jawabnya, sebuah senyum terbit di sudut bibirnya, merasa bahagia dengan ucapannya sendiri. "Sayang." Sofia memanggil seolah suaminya tak berada di sana. "Ya." "Maaf." "Kenapa minta maaf? Aku belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan." "Memangnya apa yang aku inginkan?" "Aku hamil dan punya anak." Satria terkekeh, "Tidak usah terburu-buru. Nanti kalau sudah waktunya pasti kita akan punya anak," jawab Satria. Dia meraih tangan Sofia yang berada di dadanya. Sofia terdiam. Merasakan degupan jantung suaminya yang tak setenang tadi. "Sayang."
Panggil Sofia lagi. Ya? Jantungmu kenapa? Dia mendongak. Memangnya kenapa? Jantung kamu berdetak lebih cepat dari sebelumnya? Tanyanya sambil menyentuh dada kiri Satria. Pria itu tergelak. Memang itu yang terjadi jika kita bersama seperti ini? Apa kamu baru menyadarinya? Sofia menatap wajah tampan di depan matanya. Sesuatu yang lain bangkit dari dalam dirinya. Dia ingin, ingin. Sofia mengerjap. Perempuan itu menelan ludahnya kasar, kedua pipinya merah merona di bawah lampu tidur temaram. Hei, kamu kenapa lagi? Tanya Satria menyentuh pipi Sofia. Aku tidak apa-apa. Menelusupkan lagi kepalanya di dada bidang suaminya, menyembunyikan pipinya yang semakin memerah dan terasa panas. Sialan. Kenapa aku ini? Hei! Satria meraup wajah merona Sofia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya, menatap ke dalam mata coklat itu lekat-lekat. Aku, menggigit bibir bawahnya agak keras. Otaknya baru saja memikirkan hal konyol. Apa kamu lelah? Tanya Sofia. Lumayan, Satria menjawab. Matanya masih menatap istrinya yang mulai salah tingkah. Memangnya kenapa? Muncul seringaian di sudut bibirnya. Aku. Satria semakin menyeringai. Mau melakukan sesuatu? Katanya, menarik wajah Sofia agar mendekat kepadanya. Tidak, bukankah kamu lelah? Tanya Sofia menahan diri. Satria terkekeh, untuk yang satu itu, aku akan melupakan rasa lelahku. Ujar pria itu kembali menarik Sofia agar semakin merapat. Mempertemukan bibir mereka berdua, mengecapnya dengan lembut dan penuh perasaan. Kedua tangannya merayap ke bawah meraih pinggang ramping istrinya, dan menariknya hingga tubuh perempuan itu kini berada di atasnya. Sofia mengerang ketika tangan Satria mulai menyelinap di balik gaun tidurnya, merayapi permukaan kulitnya. Meninggalkan jejak hangat di setiap jengkal yang dilewatinya. Sofia memeki ketika Satria membalikkan posisi, kini pria itu yang mengungkung tubuh semampainya di atas tempat tidur. Dan dengan sekali tarikan, lepaslah kain terakhir yang menutupi tubuhnya. Mata keduanya telah tertutup kabut gairah. Blees. Sofia mengerang lebih keras, ketika Satria mulai mendaki. Rasanya selalu sama, seperti saat pertama kali dia merasakannya, sesak dan penuh. Napas mereka semakin memburu, ketika ayunan terus berlangsung tanpa jeda. Dengan ritme yang teratur. Kadang melambat, kadang dipercepat. Desahan dan geraman saling bersahutan, memecah keheningan malam pada hampir dini hari tersebut. Hingga menjelang pagi, mereka sampai di puncak tertinggi. Mereka kembali memulainya lagi secara bergantian. Mengulanginya lagi dari awal, saling membimbing hingga kembali mencapai puncak yang sama dengan rasa yang sama, bahkan lebih hebat dan lebih gila dari sebelumnya. Dan ketika gurat-gurat keemasan mulai nampak pada langit subuh, barulah kegiatan itu diakhiri dengan lolongan dan geraman tertahan, yang sama persis seperti beberapa jam sebelumnya. You are so beautiful. Ujar Satria berbisik ketika tubuhnya sudah ambruk, menatap wajah berkeringat yang hampir terlelap dalam belayannya. Tangannya bergetar meraup wajah Sofia, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Sofia mengerang lagi. Aku sudah. Satria kembali membungkam mulut perempuan itu, yang sama bergetarnya seperti dirinya. Tulang-tulang di tubuh mereka seperti sudah terlepas dari tempatnya. Rasanya sudah tak mampu lagi bergerak, bahkan untuk membenahi tempat tidur mereka yang benar-benar berantakan. Napas mereka masih memburu, dan keringat jelas sudah sangat membasahi segala yang disentuhnya. Namun mereka enggan untuk memikirkan apapun, rasa lelah kini sudah menguasai keduanya. Perlahan mereka jatuh tertidur dengan tubuh yang berpelukan, seakan tak ingin terlepas satu sama lainnya. Bersambung.